Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita ada di dalam surat Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-18. Roma 1 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema hukuman Allah atas dosa. Hukuman Allah atas dosa. Kalau kita mengobservasi surat Roma ini, siapakah yang menulis surat Roma? Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma 1 ayat 1 dikatakan, dituliskan di sana, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Di dalam membuat surat Roma ini, Rasul Paulus menggunakan bantuan seorang juru tulis yang bernama Tertius. Itu bisa kita baca di dalam Roma 16 ayat 22. Roma 16 ayat 22 dituliskan di sana, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi surat Roma ini dari Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus meminta tolong kepada Tertius untuk menuliskannya. Dan surat Roma ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu. Paulus bukanlah pendiri jemaat Roma, sehingga Paulus tidak mengetahui secara langsung kondisi keadaan jemaat yang ada di Roma. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan banyak informasi dari orang-orang Roma yang datang ke Korintus. Dan Paulus menulis surat Roma ini ketika Paulus ada di Korintus. Paulus mendapatkan informasi dari orang-orang Roma yang datang ke Korintus. Bagaimana keadaan jemaat yang ada di Korintus. Apa yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Roma. Mengapa Paulus menulis surat Roma? Karena Paulus mendapatkan informasi dari orang-orang Kristen yang dari Roma itu datang ke Korintus, bahwa jemaat yang ada di Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan, baik tekanan dari orang-orang Yahudi maupun tekanan dari orang-orang Roma. Karena orang-orang Roma, mereka sudah diajarkan bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Orang-orang Romawi disuruh menyembah kepada kaisar. Tetapi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, mereka menyembah kepada Kristus. Sehingga orang-orang Kristen mendapat tekanan dari orang-orang Romawi. Dan selain itu juga jemaat yang ada di Roma sedang mengalami konflik. Ada konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini untuk memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Roma, bagaimana harus menyikapi apa yang sedang mereka hadapi, bagaimana bersikap kepada pemerintah, apa yang harus mereka lakukan. Dan juga Rasul Paulus mengajarkan tentang
ajaran iman sebagai orang Kristen itu. Kalau kita kembali kepada Roma 1 ayat 18, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 18, kita sudah membacanya, saya sudah membacakannya, bahwa murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Murka Allah nyata atas dosa. Hukuman Allah nyata atas dosa. Bahwa Allah menghukum orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat dosa. Allah akan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Allah akan menghukum orang-orang yang terus hidup di dalam dosa. Allah akan menghukum orang-orang yang terus melakukan dosa, yang tidak mau bertobat. Dosa adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Mengapa orang tidak percaya kepada Allah? Apakah Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia? Sesungguhnya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui bahwa Allah itu ada. Kalau kita melihat bentangan langit yang begitu luas, kalau kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan, itu merupakan penyataan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu menciptakan segala sesuatunya. Dan seharusnya manusia itu merespon Allah dengan pujian, dengan rasa syukur, dengan penyembahan kepada Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini. Namun di dalam Roma 1 ayat 21 dituliskan di sana ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Namun yang terjadi, ada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Sebenarnya mereka mengenal Allah karena ada alam semesta, ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi manusia, ada orang-orang yang tidak mau memuliakan Tuhan, tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dan itu menunjukkan perlawanan manusia terhadap Allah, di mana manusia dapat mengenal Allah melalui ciptaannya, tetapi tidak mau bersyukur, tidak mau menyembah Allah, tidak mau memuji Allah. Dan yang dilakukan oleh manusia, karena manusia, ada orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, orang-orang yang menganggap Allah itu tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang berdosa karena mereka menganggap Allah itu tidak ada. Sehingga apa yang mereka lakukan, yaitu mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Di dalam ayat 18, murka Allah nyata atas semua orang fasik, orang lalim, orang-orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dan juga yang mereka lakukan karena mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, sehingga mereka
menyembah kepada berhala di dalam ayat 23 dan 25 Roma 1. Mereka menyembah kepada berhala, membuat patung-patung yang menyerupai binatang, menyerupai manusia dan lain sebagainya, dan menyembah kepada mereka. Dan juga karena mereka menganggap Allah itu tidak ada, ketidakpercayaan kepada Allah membuat mereka berdosa, membuat mereka hidup tidak dalam kebenaran, karena tidak takut kepada Allah, menganggap Allah tidak ada. Mereka mengganti hubungan yang wajar suami istri dengan sesuatu yang menjijikkan, yaitu hubungan sesama jenis. Di dalam ayat 26 dan 27 di sana dituliskan, dan penolakan terhadap Allah, ketidakpercayaan kalau Allah ada itu yang menyebabkan mereka melakukan dosa-dosa, membuat mereka menyembah berhala, hidup di dalam kehidupan amoral dan lain sebagainya. Maka Allah akan menghukum mereka. Bukan hanya nanti, tetapi saat ini Allah menghukum mereka. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ini wujud penghukuman Allah saat ini. Allah menghukum manusia yang berdosa itu, yang tidak mau percaya kepada Allah, yang menganggap Allah tidak ada, dengan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Mereka terpisah dari Allah. Dan juga ada hukuman di dalam kekekalan. Di dalam ayat 27 bagian B dituliskan di sana bahwa mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi ada penghukuman kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hukuman Allah atas dosa itu nyata. Baik saat sekarang ini Allah akan menyerahkan orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya, yang menganggap Allah tidak ada, kepada keinginan hati mereka, sehingga mereka hidup tanpa Allah, hidup sesuai dengan keinginan hati sendiri, hidup di dalam dosa dan semakin dosa. Dan juga ada hukuman di dalam kekekalan, akan mengalami kebinasaan kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup takut akan Tuhan, kita terus hidup percaya kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Sehingga kita harus terus hidup di dalam kebenaran, jangan melakukan hal-hal yang jahat, jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Allah akan menghukum orang yang terus hidup di dalam dosa, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau percaya kepada Allah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Bahkan kami boleh menjadi umat-umat ketebusan-Mu. Engkau yang sudah menebus segala dosa kami. Biarlah Engkau terus memimpin kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami menyadari dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan, sehingga kami terus hidup takut akan Engkau, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui hidup kami Nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami keluarga GPD LSAD Magelang dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.